Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Itaul Fazria. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin. Di bab kali ini saya akan menjelaskan tentang kaum muslimin dan Al-Quran, yaitu penghafalan dan pembacaan Al-Quran. Hafalan memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol ketika Al-Quran diwahyukan. Lewat tradisi ini, keseluruhan wahyu yang diterima Nabi telah dipelihara dari kemusnahannya. Belakangan, ketika dilakukan kodifikasi resmi Al-Quran pada masa pemerintahan Khalifah Utsman, komisi yang dibentuknya diketuai oleh Zaid bin Sabit juga telah memanfaatkan dada manusia, yakni hafalan, sebagai sumber kodifikasi, di samping sumber-sumber tertulis lainnya. Setelah penyebarluasan salinan-salinan kodifikasi resmi Al-Quran ke berbagai wilayah utama Islam, transmisi Al-Quran secara lisan dalam bentuk hafalan dari generasi ke generasi tetap dipertahankan dan merupakan suatu tradisi oral independen yang terpisah dari teks tertulis. Menurut kaum muslimin, Al-Quran telah disampaikan secara oral oleh Nabi kepada pengikut-pengikut pertamanya, yang kemudian ditransmisikan juga secara oral dari generasi ke generasi. Sedangkan kaum muslimin bahkan meyakini bahwa verbum Dei telah disampaikan secara oral oleh Jibril yang menjelma sebagai visual kepada Nabi. Al-Quran tersendiri memberikan rangsangan senada kepada pembacaan dan kepada pembacanya dan penghafalannya. Menurut sejumlah sarjana muslim, permulaan wahyu yang disampaikan kepada Nabi adalah perintah untuk membaca. Nah, Nabi diperintahkan mengikuti pembacaan Al-Quran. Dan dijelaskan juga bahwa pewahyuan gradual Al-Quran dimaksudkan agar Nabi dapat membacakannya kepada manusia secara bertahap menurut kemampuan penerimaan mereka. Nah, dikabarkan juga bahwa pernah menjadi kebiasaan di kalangan kaum muslimin untuk mulai mengajarkan anak mereka untuk menghafal Al-Quran ketika berusia 4 tahun. Praktek semacam ini biasanya dihubungkan dengan hadis-hadis Nabi atau dengan praktek generasi awal Islam. Terus setelah berabad-abad telah muncul di berbagai wilayah Islam juga, semisal kayak sekolah-sekolah khusus yang mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kaum muslimin gitu, baik dengan tujuan agar mereka melek gitu baca Al-Quran ataupun mampu menghafalkannya. Terus sejalan dengan institusionalisasi pengajaran Al-Quran dan terutama sekali setelah proses unifikasi bacaan Al-Quran berkembanglah ilmu spesifik untuk pembacaan Al-Quran yang dikenal sebagai tajwid, ilmu tajwid dari kata jawada. Habis itu secara historis pembacaan Al-Quran sebagaimana dituju di dalam tajwid itu telah dimulai pada masa awal Islam. Al-Quran barangkali telah dibaca sebagaimana pembacaan syair dan sajak yang menjadi ciri periode tersebut. Nah, lanjut ke terjemahan Al-Quran. Di sini tuh masalah terjemahan ini pertama kali muncul di kalangan pengikut baru Islam asal Persia dalam kaitannya dengan pembacaan Al-Quran di dalam sholat. Apakah boleh membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Persia ketika sholat gitu. Nah, habis itu berbeda dengan mazhab Hanafiyah, mayoritas mazhab Sunni lainnya yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah menegaskan bahwa teks Al-Quran mesti dibaca dalam bahasa aslinya, yakni bahasa Arab. Terus menurut gagasan mayoritas dalam ortodoksi Islam, terjemahan Al-Quran dalam pengertian yang sebenarnya dari kata tersebut adalah suatu kemustahilan. Gagasan ini terutama didasarkan pada karakter ijaz atau keunikan Al-Quran yang tidak bisa diimitasi atau ditandingi manusia dengan cara apapun. Terus
Lebih jauh, ortodoksi Islam menegaskan juga bahwa suatu terjemahan Al-Quran yang sekaligus bersifat literal dan tepat dari segi maknanya adalah mustahil. Nah, perbedaan antara tafsir dan terjemah tentu saja sangat mendasar kan. Memang sih emang beda. Analogi persamaan keduanya telah ditentang dengan keras oleh ortodoksi Islam. Ilustrasi tentangnya bisa dilihat dalam pernyataan Al-Qofal, seorang yurib mazhab Syafi'iyah, ketika pandangannya tentang terjemahan Persia Al-Quran sebagai hal yang mustahil dipermasalahkan. Dengan dominannya doktrin ortodoks yang kaku mengenai terjemahan Al-Quran, adalah wajar jika berbagai upaya penerjemahan kitab suci tersebut ke dalam bahasa-bahasa dunia non-Arab gitu. Terus juga di Indonesia juga cara semacam ini juga ditempuh oleh Abdul Ar-Rauf Ali Al-Fansuri, seorang ulama dari Aceh. Menurut siapa ya, Snokhorgrondje, pada abad ke-17 Abdul Rauf itu menganggap semacam terjemahan tafsir Al-Baydawi Anwar Al-Tanzil ke dalam bahasa Melayu. Nah, permasalahan apakah Al-Quran dapat dibaca dalam bahasa non-Arab di dalam sholat, serta apakah boleh memproduksi menggunakan terjemahan Al-Quran, selagi menjadi masalah akut ketika otoritas politik Turki yang sekuler mulai melakukan nasionalisasi terhadap berbagai bentuk ibadah Islam dan menerbitkan suatu terjemahan Al-Quran dalam bahasa Turki yang tidak disertai dengan teks asli berbahasa Arab pada penghujung abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Sejumlah besar otoritas Sunni di Mesir dan Syria mengutuk upaya nasionalisasi tersebut, bahkan sampai kepada penyitaan dan pelanggaran sejumlah besar terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris dan Turki. Mungkin kurang lebihnya dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.